Keesokan harinya, Dawin terbangun dengan teriakan keras Alice dari luar. Saat Dawin melihatnya, ternyata Alice sedang belajar melempar belati. Lalu Mutme memberitahu Dawin bahwa Nari sangat hebat. Hanya sekali diajarkan dia bisa melakukannya. Alice sangat lega dan suka seharusnya dia mendengar Dawin kemarin. Tanpa pemberitahuan, tiba-tiba Alice menyerang Dawin. Dengan sigap, Dawin menghindarinya. Mereka berdua pun beradu seni bela diri dengan belati dan Dawin pun menang. Mutme sangat senang melihat mereka. Di sisi lain, Kate sedang melihat pidato Pangeran Will. Kate terlihat terpesona dengan Pangeran Will. Alan menyadari itu, bahwa Kate menyukai Will. Menyadari kehadiran Alan, Kate langsung menutup laptopnya. Kate pura-pura tidak tahu apa maksud Alan. Alan hanya mengatakan apa yang dia lihat. Dia bisa melihatnya dari mata Kate ketika menatap Will. Tapi Kate menyangkalnya. Kamu terlalu berlebihan, Alan. Alan bisa tahu apa yang Kate pikirkan hanya dengan menatap matanya. Alan tidak masalah Kate menyukai siapapun, itu haknya. Tapi Alan memperingatkan Kate bahwa Will mencintai Alice dan semua orang tahu itu. Alan mengatakan itu karena dia khawatir pada Kate. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Kapan kamu akan kembali ke Hyrsos? Tanya Kate. Alan balik bertanya, kapan Kate akan kembali ke Hyrsos? Kate tidak akan kembali sebelum menemukan Alice. Dan ketika Alice kembali, apakah kamu akan bahagia? Saat Alice kembali, Will akhirnya akan kembali ke Alice. Kamu bilang kamu akan mencarinya. Apakah kamu bersungguh-sungguh atau hanya menipu dirimu sendiri? Aku hanya ingin kamu menerima kebenaran, sinis Alan. Tak lama kemudian, Kate dan Will bersantai dengan kapal pribadi. Kate terlihat banyak pikiran. Will menyuruh Kate untuk tidak terlalu memikirkan Alice. Kate sudah melakukan yang terbaik untuk menemukan Alice. Kate harus memikirkan dirinya sendiri. Tapi Kate mengatakan meskipun dia hilang, tidak ada yang peduli dengannya. Will memegang tangan Kate mengatakan Kate masih punya dirinya. Will akan selalu peduli padanya. Will pelan-pelan mulai menggoda Kate dengan mencium bahunya dan berbicara di dekat telinganya. Godaannya berhasil membawa Kate pada suatu hubungan yang lebih intim. Setelah selesai enak-enakan, Will meminta Kate untuk menyerahkan surat izin menambang di Hyrsos pada ayahnya. Kate yakin ayahnya akan langsung menyetujui proposal penambangan emas Will. Jika ayahnya tahu Kate dan Will akan bersama, maka ayahnya akan sangat senang. Will pun senang mendengar itu. Dia telah membuat pilihan yang tepat. Tapi Kate masih memikirkan Alice yang entah di mana. Kate akan mencari cara untuk menemukan Alice. Di Hyrsos, Jessie menelpon Hin menanyakan kabar di sana. Hin memberitahu bahwa mereka sudah ada di tempat yang aman. Bosnya sudah menjaga putri dengan sangat baik. Sedangkan kabar di Hyrsos sangat tegang. Raja masih koma. Jessie tidak bisa mengunjunginya. Jessie masih mengumpulkan berita dari mata-matanya. Hin menggoda Jessie. Dia sangat mengkhawatirkan Jessie. Jessie dengan malu-malu mengatakan dia bisa menjaga dirinya sendiri. Tapi Jessie hanya tidak lama dia harus pergi. Hin sepertinya mulai timbul benih-benih cinta antara Jessie ya. Di sisi lain di pedesaan, Alice pergi ke sungai. Di situ ada para wanita yang sedang mencuci baju. Mereka senyum-senyum tertawa melihat Dawin yang juga sedang mencuci baju-baju Alice, termasuk beranya. Jelas Alice malu dan mengambilnya. Dia bisa melakukannya sendiri. Tapi Dawin ragu Alice tahu cara mencuci. Dawin tidak harus melakukannya. Tapi Dawin ngotot Jessie tidak di sini, siapa lagi akan mencucinya. Dan terjadilah tarik-menarik sampai Alice jatuh. Lalu Dawin membantu mengeringkan bajunya, tapi Alice canggung dengan tatapan para wanita itu. Ia tidak ingin ada yang bergosip tentangnya. Jadi daripada mencuci pakaiannya, lebih baik Dawin mengajarkannya cara mencuci baju. Lalu Dawin pun mengajari putri Alice untuk mencuci baju. Namun tiba-tiba seseorang ibu berteriak-teriak bendung mereka rusak. Para penduduk pun cepat-cepat saling membantu memperbaiki bendungan mereka. Alice bingung apa itu bendung. Dawin menjelaskan bendung ini adalah gagasan dari Yang Mulia, proyek kerajaan almarhum raja. Dia mengirim orang untuk mengajari mereka apa itu dan bagaimana membangunnya. Bendung ini menyelamatkan mata pencarian mereka berulang kali, baik di saat kelimpahan dan kekeringan.
Tapi Yang Mulia telah meninggal, jadi mereka melindungi ini karena itu adalah pengingat bahwa dia akan selalu bersama kita. Mendengar itu dan melihat itu, Alice jadi penasaran tentang raja itu. Yang Mulia Raja Rama IX adalah raja yang besar yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dia pergi ke setiap sudut Thailand, bahkan ke wilayah terpencil. Ketika dia datang ke desa ini, dia ingin para anggota suku memiliki kartu identitas mereka sendiri untuk memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak. Sebuah sekolah pun dibangun. Dia membawa proyek kerajaan untuk membantu penduduk desa belajar dan mengembangkan masyarakat sehingga semua orang bisa hidup lebih baik dan mempertahankan diri. Itu sebabnya dia dicintai di desa ini. Itu sebabnya potretnya ada di setiap rumah tangga. Dia hidup dalam hati mereka semua. Darwin menghampiri Alice yang selesai membaca buku tentang Raja Rama. Sebenarnya Alice punya banyak pertanyaan, tapi sekarang dia tahu jawabannya. Mengapa rakyat benar-benar mencintai almarhum raja? Dia mendedikasikan hidupnya untuk bangsanya. Alice pun sadar selama ini dia tidak pernah melakukan hal yang sama untuk rakyatnya sendiri, dan sekarang dia telah dituduh sebagai penjahat dan sedang diburu. Alice mengakui Darwin benar. Meski dia tidak bisa kembali, Alice masih bisa melakukan sesuatu untuk penduduk di sini. Alice akan berusaha untuk hidup seperti penduduk di sini. Malamnya, Alice bermimpi buruk. Dia bermimpi kakeknya yang meninggal karena diracuni. Alice pun terbangun dengan terengah-engah. Karena tak bisa tidur, Alice keluar, lalu menghampiri Mutme yang sedang menulis. Alice penasaran apa yang sedang dilakukan Mutme. Dia sedang menyiapkan pelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak, tapi dia masih belum menemukan cara membuatnya menyenangkan dan mudah untuk dimengerti. Alice punya ide, bagaimana kalau mereka membuat kartu flash tentang alam sekitar. Mintalah mereka untuk menghafal kata-kata kemudian menerjemahkan dan membaginya dengan orang lain. Mutme pun menyetujuinya. Alice juga ikut membantu membuatnya. Mereka membuatnya sampai tengah malam. Mutme terlihat mengantuk, jadi Alice menyuruhnya untuk istirahat saja, nanti Alice yang akan meneruskannya. Mutme pun pergi tidur dan Alice terus membuat kartu flash itu. Tak lama kemudian Darwin terbangun dan mendapati Alice tertidur di meja. Darwin mencoba membangunkannya, tapi Alice benar-benar tertidur pulas. Lalu Darwin menggendong Alice sampai ke tempat tidur. Saat Darwin keluar, Alice membuka matanya. Terlihat dia sangat senang. Ternyata Alice pura-pura tidur tadi ya. Keesokan harinya, Mutme memperkenalkan Alice sebagai guru bahasa Inggris baru mereka. Anak-anak sangat senang menyapa guru baru mereka. Lalu mereka pun menjelaskan tentang pelajaran mereka hari ini dengan flashcard. Mutme memberitahu Darwin bahwa Nari sangat hebat. Dia membantu membuat kartu sampai tengah malam dan pagi-pagi juga dia bangun pagi untuk membantu Mutme mengajar. Mutme berharap Alice bisa tinggal di sini selamanya. Di Hirsos, Andre melihat ayahnya yang masih koma. Tak lama kemudian Mona datang memanggil Andre untuk rapat dengan duta besar Prancis. Mona sinis bertanya kenapa Andre datang melihat ayahnya di sini. Andre sontak kesal, dia adalah ayah kita, kenapa kamu bertanya begitu? Sebelum pergi, Andre tunduk menghormati ayahnya, sedangkan Mona menatap sinis Raja Henry lalu pergi tanpa hormat. Di pedesaan, Darwin, Mutme, dan Alice sedang memetik daun untuk membuat cabai. Darwin memuji Mutme yang semakin terampil. Mutme semakin berbangga dengan pujian Darwin. Mereka berdua saling mengobrol di antara Alice sehingga membuat Alice merasa tidak nyaman dan memberitahu Mutme kalau ini sudah cukup. Tapi Mutme meminta untuk menambah lagi daunnya jadi mereka bisa membuatkannya untuk ayah dan ibunya juga. Alice dengan terpaksa menurutinya. Saat Mutme akan ke tempat lain, dia berlari hingga jatuh. Sontak Darwin cemas berlari sampai-sampai tak sengaja menyenggol Alice. Darwin membantu Mutme dengan manis. Alice terlihat kesal, cemburu hingga terpeleset juga. Bukannya perhatian, Darwin malah memarahi Alice yang suka datang ke sini. Alice menolak saat akan dibantu Darwin. Kamu tidak bicara seperti ini pada Mutme tadi. Saat Alice berdiri sendiri, dia malah terkilir lagi dan kakinya keseleo. Darwin akhirnya menggendong Alice. Tak lama kemudian mereka tiba di pedesaan. Kepala desa langsung menyuruh para wanita untuk membantu Nari. Mereka pun membantu merawat kaki Nari. Nari melihat para penduduk sedang sibuk. Apakah ada festival?
Para wanita itu memberitahu Alice bahwa mereka akan mengadakan kontes memanah tahunan. Lalu mereka akan mengadakan pesta dansa di malam hari. Kepala desa juga akan mengumumkan sesuatu bahwa Mutme akan menikah. Alice penasaran Mutme menikah dengan siapa. Para wanita itu menebak-nebak sepertinya dengan Dawin karena kepala desa tadi memanggil Dawin untuk membicarakan pernikahan. Alice kaget mendengar Dawin akan menikah dengan Mutme. Alice pun teringat saat Alice membantu Mutme, dia melihat foto-foto Mutme bersama Dawin. Mereka berdua juga terlihat sangat dekat. Alice frustasi dan melampiaskannya dengan berlatih memanah. Dawin menghampiri Alice dan menyuruh Alice untuk istirahat karena kakinya masih sakit. Tapi Alice menjawab bahwa memanah itu menggunakan tangan bukan kaki. Apakah Dawin sudah selesai berbicara dengan kepala desa? Apa ada yang harus dia tahu? Tidak ada, itu hanya urusan pribadi. Alice tambah kesal melepas panahan yang hampir mengenai Dawin. Dawin jelas kaget. Lalu Dawin menyuruh Alice untuk mengikuti kontes memanah besok. Tapi Alice menolak karena dia tidak suka bersaing. Kenapa Dawin tidak ikut juga? Dawin ingin ikut tapi dia tidak tahu cara memanah. Alice tersenyum dan tidak percaya seorang komandan prajurit tidak tahu cara memanah. Lalu Alice mengajarkan Dawin cara memanah. Fokus pada target. Dawin pun melepaskan panahannya. Lumayanlah untuk seorang pemula. Sekali lagi Dawin meminta Alice untuk mengikuti kontes besok hanya untuk senang-senang saja. Tidak penting kalah atau menang, karena tidak ada seorang pun di sini yang tahu siapa Alice sebenarnya. Tiba-tiba Mutme datang memberitahu bahwa makan malam mereka sudah siap. Mutme juga sudah menyiapkan saus spesial super pedas untuk Dawin dan yang tidak pedis untuk Nari. Tapi Alice tidak apa-apa, jika Dawin bisa memakan pedas, maka Alice juga bisa, sinis Alice. Kemudian Alice pun mencoba makanan pedas seperti Dawin. Alice pun sangat kepedisan, tapi dia mengakui itu sangat enak. Dawin pun tertawa melihat itu. Awalnya Mutme tidak tahu cara memasaknya, tapi karena dia tahu itu kesukaan Dawin, makanya dia berlatih cukup keras hingga Dawin menyukainya. Dawin memuji Mutme adalah juru masak yang hebat. Mutme sangat senang mendengarnya. Alice jadi canggung dan cemburu melihat kedekatan Dawin dan Mutme. Alice pun hendak pergi dan Dawin ingin ikut juga, tapi Alice menolaknya, menyuruh Dawin tetap di sini untuk urusan pentingnya. Jangan pedulikan dirinya. Dawin canggung. Dia akan membahas sedikit untuk acara besok lalu akan menyusul Alice. Saat Alice pergi, dia melihat Mutme dan Dawin yang sangat dekat, semakin membuat Alice yakin bahwa mereka berdua benar-benar akan menikah. Malamnya, Alice duduk termenung memikirkan Dawin yang akan menikah dengan Mutme. Dawin menghampiri Alice dengan teh kasot yang bisa membuat Alice tidur nyenyak. Tapi Alice menolaknya. Lalu Alice bertanya apakah Dawin sudah punya pacar. Dawin menjawab belum ada, tapi ada seseorang yang ada di dalam pikirannya. Sebenarnya mereka berdua tidak seharusnya bertemu. Kami berdua dilahirkan di tempat yang berbeda, menjalani kehidupan yang berbeda. Dia tidak tahu bagaimana nasib membawa mereka untuk bertemu dan tetap bersama. Dawin berharap mereka akan bersama selamanya. Alice canggung mendengarnya, mengira Dawin benar-benar menyukai Mutme. Lalu dia pergi tidur. Keesokan harinya, lomba kontes memanah pun dimulai. Alice dan Mutme juga ikut. Pertandingan pun dimulai. Beberapa peserta ada yang kurang beruntung. Hingga tiba pada giliran Mutme. Kepala desa membanggakan putrinya sendiri, apalagi saat Mutme mengenai sasaran. Setelah itu giliran Nari, dan Nari benar-benar tepat sasaran yang sempurna. Tapi Mutme terlihat tidak senang karena dia punya saingan baru nih. Lalu tiba di ronde terakhir antara Mutme dan juga Alice. Warga di situ tentu saja sangat mendukung Mutme. Mereka menyoraki Mutme dengan semangat. Lalu Mutme mulai menarik panahannya dan hanya mendapat nilai 8. Giliran Alice, Mutme terlihat khawatir dikalahkan Alice, tapi Alice hanya mendapat nilai 7. Jadi pemenang kontesnya adalah Mutme. Mutme terlihat sangat gembira, Alice juga terlihat bahagia. Sebenarnya Alice bisa saja menang, tapi dia tidak melakukannya. Dawin menatap Alice dengan bangga. Setelah selesai, Alice berdiri termenung menikmati pemandangan. Dawin menghampiri Alice dan memuji Alice hebat dengan berpura-pura kalah. Alice melakukan itu karena dia tahu seperti apa rasanya membawa harapan bagi semua orang.
Jika Mutme menang, bukan cuma dia yang akan bahagia, tapi seluruh desa yang akan senang. Seperti kata Dawin, kita tidak perlu menang dalam segala hal. Alice menyuruh Dawin untuk memberi Mutme selamat karena dia pasti ingin mendengarnya dari Dawin. Lalu Alice pergi dengan kesedihan yang dia pendam. Putri Alice sepertinya mulai cemburu nih. Sedangkan Dawin terlihat bingung dengan Alice. Dan bersambung. Jangan lewatkan episode selanjutnya ya. Bye.